Bismillah, baik kita kembali lanjutkan persiapan untuk untuk ngajar dan kita akan baca lagi kitab Kifayatul Akhyar di halaman 2. Di sini disampaikan walau lam yujad ijabun wa qabul bil lafzi, kalau tidak ada ijab qabul dengan lafal atau dengan ucapan, walakin waqa'at mu'atatan, tapi dia dengan tindakan ka'adatin nas bi an yu'tiyal mushtari lil ba'i as-saman, seperti di masyarakat itu ada kebiasaan pembeli menyerahkan kepada penjual harganya, uangnya, fayu'tiyah, lalu sebagai gantinya penjual nanti akan menyerahkan barang yang disebutkan atau yang diminta oleh pembeli. Fahal yakfi zalik, apakah tindakan semacam ini sudah cukup untuk mewakili adanya akad? Al-madhab fi asal ar-radah annahu la yakfi. Kalau versinya mazhab itu tidak cukup, sehingga butuh tambahan ucapan. Alasannya karena tadi tidak cukup li adam wujudi sighah. Tidak ada ucapan di situ. Wa kharaja Ibn Suraj qaulan anna dzalika yakfi fil muhaqqarat. Ada yang berpendapat di antaranya Ibn Suraj dengan mengatakan bisa sih dengan tindakan hanya pada item-item yang nilainya tidak begitu besar. Wa bihi afta Ar-Ruyani dan itu juga yang difatwakan oleh Imam Ar-Ruyani dan yang lainnya. Wal muhaqqar itu seperti apa? Rital daripada khubz dan seterusnya. Mimma ya'tad fihi al-mu'atah. Jadi pada beberapa item kecil yang di situ biasa sih orang itu kadang transaksi tidak dengan ucapan, hanya serahkan saja. Di sini beliau mencontohkan satu ritel. Ritel itu bukan liter gitu ya, tapi ukuran sendiri. Wa qala Malik rahimahullah taala wa wasa'alaih. Imam Malik rahimahullah mengatakan yan'aqidul bai' bi kullin ma ya'udduhun nas bai'an. Kalau Imam Malik, jadi di sini ternyata beliau memasukkan pendapat imam lain. Imam Malik memandang jual beli itu terlaksana dia tergantung dengan kebiasaan orang. Kalau orang terbiasa jual beli dengan cara seperti itu, ya sudah, itu dianggap jual beli. Wastahsanahu al-Imam Al-Bari ibn Sabbagh wa qala Syekh al-Imam Az-Zahid Abu Zakaria Mahyuddin An-Nawawi, dan Imam An-Nawawi mengatakan qultu hadzal ladzi istahsanahu Ibn Sabbagh wa huwa ar-rajih dalilan. Dan beliau memilih mengatakan rajih secara dalil dan itulah yang dipilih. Jadi ini adalah istilah-istilah di dalam mazhab ataupun yang biasa digunakan oleh Imam An-Nawawi. Al-Mukhtar yang terpilih di situ. Kemudian ini bisa dicek footnote-nya, min haitsu dalil ay al-mu'tamad fil mazhab adam in inqad bal bai' bil mu'atah. Jadi kenapa tadi di sini ditegaskan kata-kata rajih dalilan wa huwal mukhtar? Karena versinya mazhab yang muktamad katanya yaitu adam al-inqad al-bai' bil mu'atah. Jadi Syafi'iyah itu memandang tidak terlaksana atau tidak sah akad jual beli dengan mu'atah. Al-Bajuri itu mengatakan di dalam hasyiah beliau Syarah Ibn Qasim terhadap Syarah Ibn Qasim, wa yanbaghi taqlidul qail bil jawas lil khuruji minal itsam fa innahu mimma tuliya bihi katsirun wala haula wala quwata illa billah hatta idza arada man faqallah iqa'a sighah ittakhadha nas sikhriyan. Itu beberapa kutipan. Li'annahu lam yasih fi syar' ishtirat lafz. Jadi memang secara dalil tidak ada ya dasar yang cukup kuat di mana syariat mempersyaratkan harus dengan ucapan. Fawajib rujuk ila al-urf ka ghairihi, sehingga dikembalikan kepada urf kebiasaan orang itu ketika melakukan akad seperti apa.
dan seterusnya. Wa mimman ikhtarahu al-Mutawalli wal Baghawi wa ghairihima wallahu a'lam. Jadi sebenarnya ulama-ulama Syafi'iyah juga ada yang mengambil pendapat seperti pendapatnya Imam Malik tadi. Kultu, nah ini berarti ucapan dari penulis kitab Kifayatul Akhyar. Wa mimma amad bihil balwa, di antara yang realita yang sudah kita bisa lihat ya, tidak bisa kita ingkari lagi, yaitu adalah anak-anak kecil itu disuruh oleh orang tuanya kadang untuk membeli kebutuhan-kebutuhan. Dan kemudian juga kebiasaan-kebiasaan yang ada di wilayah-wilayah, di tempat-tempat lain juga. Kenapa? Ya mereka menyuruh seperti itu. Tad'ud darurah ila dzalik. Ada kebutuhan-kebutuhan yang kadang ya sudahlah, suruh anak saja yang ke warung, anak yang disuruh beli. Yang bagi ilhaq dzalika bil mu'atah. Idza kana al-hukmu da'iran ma'al urfi. Jadi ini juga bisa kita cantumkan atau kita bisa gabungkan ke pembahasan terkait dengan mu'atah. Seringkali kadang anak itu hanya menunjukkan atau hanya ambil barang tertentu lalu dia bayar. Atau kadang dia hanya tunjukkan catatan. Ma'anal mu'tabar fi dzalika taradhi. Padahal tadi kita kata kuncinya adalah kalau akad itu sebenarnya saling ridho. Ini kata kunci utama. Gunanya akad adalah untuk memastikan ini kita saling ridho. Tujuannya adalah apa gunanya lafal, apa gunanya ucapan. Jangan sampai memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Nah, tindakan itu sebenarnya juga bagian daripada isyarat, indikator bahwa seseorang itu ridho. Jadi faiza wujidal ma'na alladhi ishturitat as-sighah li ajli fayambaghi an yakuna huwa al-mu'tamad. Jadi analoginya begini, kenapa kok kita butuh sighah? Kenapa harus ada ucapan saya jual, saya beli? Itu kan maknanya, esensinya itu adalah untuk memastikan penjualnya ridho, pembelinya ridho. Nah, berarti kan sebenarnya di dalam tindakan juga bisa kan didapatkan makna itu. Sehingga semestinya kita juga bilang al-mu'tamad kalau dia dengan tindakan juga harusnya sah. Karena orang tidak mungkin melakukan perbuatan itu kalau dia tidak ridho. Bisyartin ayakuna al-ma'khudh, apa yang diambil tadi itu adalah setimpal dengan harga. Memang sesuai. Sama seperti orang belanja di supermarket itu kadang bahkan ada bandrol sudah, ya itu dia ambil, dia bayar senilai itu. Waqad kanat al-mughayyabat, ya bahasanil jawari wal ghilman fi zaman Umar radhiyallahu anhu li syira'il hawaj. Jadi kasus-kasus semacam ini juga sebenarnya dari di sini mughayyabat itu adalah an-nisa al-mustatirat fi buyutihin, wanita-wanita yang mereka itu berada di rumahnya, menutup auratnya, gitu, itu mughayyab. Lalu ini sudah ada di zaman Umar itu mereka menyuruh para pembantunya, ya, menyuruh para anak-anaknya di zaman Umar untuk apa? Beli barang-barang kebutuhan dan itu tidak diingkari. Termasuk juga nanti di zaman setelahnya yaitu dari zaman para salaf dan juga khalaf, ya orang-orang yang ada setelahnya. Disampaikan kalau Al-Alamah Abdurrahman rahimahullah di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, itu di antara faedahnya adalah jawaz irsal sabi li qada'il hawaijil haqirah wa syira'iha. Jadi boleh kita nyuruh si anak-anak kita itu untuk beli barang-barang yang nilainya mungkin tidak begitu besar dan itu yang dipraktekkan orang bighairi nakir. Jadi tanpa ada pengingkaran. Jadi itu semacam kayak ya sudah umum, ibu nyuruh anak nih tolong kamu belikan ini di warung dan seterusnya. Ya itu bi iznihi hatta fil kasir anhuma wa nisauri dan yang lainnya. Wala bi ghairi iznihi. Ini prakteknya bukan di zaman emak-emak sekarang saja ya, sudah ada dari zaman dahulu. Wallahu alam. Kemudian wa bai syai' mausufi zimmah. Jadi ini ucapan di matan Abu Sujanya.
Wa bai'u syai' kan di sebelumnya dibilang ada tiga. Yang pertama itu barang yang hadirah. Yang kedua adalah sesuatu yang mausuf fi zimmah, barangnya hanya disebutkan dan menjadi tanggungan penjual, itu juga boleh. Wa bai'u ainin ghaibah. Yang ketiga itu ada barangnya sudah tapi goib, tidak disaksikan, lam tusyahad fala yajuz. Jadi perhatikan ya. Ketika menjelaskan jenis pertama ini, itu faedahnya cukup banyak yang kita bisa ambil mengenai ain musyahadah fajais. Di situ ada tentang lafal, tentang akad, ya, tentang juga nanti rentang ijab kabul dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat statement yang berikutnya. Jenis kedua dan jenis ketiga. Alba ingkana salaman fasayati. Kalau pembahasan tentang salam, ini kita belum masuk harusnya. Jadi nanti ada kok pembahasan itu. Wa ingkana ala ainin ghaibatin. Tapi kalau barang yang tidak hadir di lokasi akad, lam yaroha al-mushtari walal ba'i. Jadi penjual dan pembeli tidak melihat barang itu ketika mereka transaksi. Au lam yaroha ahadul muta'akidain. Atau ini kan bisa saja yang tidak melihat keduanya atau yang nggak melihat hanya salah satunya. Nah, itu dua kemungkinan yang terjadi. Wa fi ma'nal ghaibah al-hadirah allati lam tura. Jadi fi ma'nal ghaibah itu juga barang yang hadir tapi tidak dilihat. Jadi fisiha bai zalika qaulan. Barang hadir tapi tidak dilihat itu contohnya begini. Jadi barang goib itu bisa dua kemungkinan dia. Goib pertama adalah memang barangnya tidak ada di lokasi akad, itu goib juga dia. Atau barangnya sebenarnya ada di lokasi akad tapi lam turo, tidak kelihatan, entah dibungkus kardus, entah di apa namanya, dimasukkan karung. Pokoknya barangnya ada, cuman nggak kelihatan. Itu barang apa? Makanya yang hadirah itu diberikan penekanan bahwa hadir dan juga bisa dilihat. Maka kata kuncinya di situ. Nah, untuk bisa dikatakan sah itu ada dua syarat, ya. Ada dua syarat. Insya Allah nanti kita lihat di video berikutnya saja supaya lebih enak dan tidak terlalu panjang. Jadi kita nanti baca lagi untuk persiapan materi. Itu saja untuk yang ini mudah-mudahan bermanfaat.